Baik, para saudara yang terkasih, kali ini kita akan uh, membuat resume tentang sebuah buku yang bagus yang berjudul What What is the Point of Being a Christian? Apa makna dan tujuan menjadi Kristen? Pengarangnya ialah Timothy Radcliffe. What is the point of being a Christian? Buku ini terdiri dari 302 halaman. Baru status questionnaire yang akan dibahas oleh beliau, oleh Timothy ini ialah bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang bermakna dan bertujuan. Langsung saja, tentu yang ingin saya bahas di sini ialah apa sebenarnya poin penting atau inti dari kekristenan itu sendiri. Tidak banyak yang akan saya bagikan di sini. Tentu ada poin-poin lain yang akan bisa diperdalam kembali di lain kesempatan, yang memang sebetulnya sayang juga untuk dilewatkan. Karena ada renungan atau refleksi-refleksi yang tajam dan mendalam dari seorang Timothy Radcliffe ini. Dia seorang OP. Makna kekristenan menurut Timothy itu ditemukan di dalam Yesus, dan makna kekristenan ini terarah kepada tujuan akhir. Jadi makna kekristenan itu harus menunjukkan kepada dunia bahwa hidup ini bermakna. Dan hidup bermakna itu ditemukan di dalam Yesus dan dalam tujuan akhirnya. Makna kekristenan ini dapat ditemukan terutama dalam Yesus, yaitu dalam peristiwa 3 hari. Yaitu peristiwa Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Karena kisah 3 hari itu ialah kisah penyerahan hidup, yaitu penyerahan hidup Yesus sendiri yang tujuannya ialah untuk memerdekakan manusia. Nah, tujuan dari kisah 3 hari penting atau paling penting dalam kekristenan ini adalah untuk pembebasan manusia atau untuk kemerdekaan manusia. Nah, dari sini kita akan beranjak kepada hakikat kekristenan. Tentu saja dengan demikian hakikat kekristenan itu ialah pembebasan. Jadi kita turut serta dalam kebebasan Kristus. Hal ini mengingatkan saya, para saudara, bahwasanya kebebasan yang manusia harus kejar itu ialah kebebasan di dalam Kristus. Lalu yang kedua ialah menikmati kegembiraan Paskah. Manusia harus belajar, manusia Kristiani tentu saja harus belajar tentang bergembira. Dan menariknya ialah bahwa kegembiraan seorang Kristiani itu dilalui dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitan. 3 peristiwa ini juga terus menjadi pola dalam pola hidup seorang Kristen, yaitu menderita, wafat, dan kemudian bangkit. Dan kegembiraan ini diperlawankan oleh Timothy sendiri dengan ketakutan. Jadi lawan kegembiraan bukanlah kesedihan, melainkan ketakutan. Ketakutan zaman sekarang ini ialah ketakutan pada modernitas, pada kompleksitas kehidupan, ketakutan untuk menyatakan bahwa kita sungguh percaya, ketakutan satu sama lain, ketakutan berbuat kesalahan, dan ketakutan untuk tidak disetujui. Lalu hakikat kekristenan juga adalah salib. Salib merupakan gambaran kerentanan. Di situ ada luka, di situ ada penderitaan, di situ ada kerapuhan. Dan bahkan Yesus yang bangkit pun disebut sebagai Yesus yang mati dan bangkit, karena bekas-bekas lukanya pun masih ada di sana. Keberanian memanggul salib itu merupakan sebuah daya tahan, di mana manusia memiliki daya tahan untuk sabar dan setia pada saat-saat situasi yang sulit dan berat. Hakikat kekristenan juga berarti ia cinta akan kebenaran melampaui prasangka,
Dan untuk mencintai kebenaran, ia harus membutuhkan kontemplasi. Kontemplasi merupakan keterbukaan yang tenang dan jernih, yaitu keterbukaan pikiran yang tenang dan jernih kepada sesuatu atau apapun yang dihadapinya. Dan untuk berkontemplasi, manusia butuh yang namanya peluangan waktu, jadi waktu luang dan kesendirian. Lalu juga orang Kristen harus mencintai kerendahan hati. Cinta akan kerendahan hati, salah satu unsurnya ialah penghargaan diri yang benar terhadap diri sendiri, nyaman dengan kondisi tubuh sendiri, dengan keadaan diri sendiri. Lalu juga hakikat kekristenan itu ialah bergumul. Menarik, tadi saya teringat soal pembebasan, bahwa kekristenan itu, hakikat kekristenan itu juga adalah eksodus. Jadi dia keluar untuk masuk ke dalam tanah terjanji atau menjadi orang-orang merdeka. Ia harus melewati yang namanya perjalanan atau eksodus. Ini yang disampaikan oleh Kardinal Ratzinger, inti iman kekristenan, dan ini sekaligus melengkapi apa yang dikatakan oleh Timothy, bahwa hakikat kekristenan itu berarti eksodus menuju pada pembebasan, perjalanan keluar menuju kepada kebebasan. Nah, lalu kemudian hakikat kekristenan juga ialah bergumul terutama terhadap penyembahan berhala. 3 hal penyembahan berhala dewasa ini. Yang pertama, pemuasan hawa nafsu yang tidak terbatas. Yang kedua itu pemutlakan hak milik, dan yang ketiga tentu saja pengilahian uang. Jadi hidup merupakan ketegangan dinamis antara cawan dan roti, ya, antara cawan dan roti, antara berhimpun dalam komunitas dan menjangkau umat manusia seluruhnya, atau antara identitas yang telah diketahui dan identitas yang belum diketahui, antara tradisi yang terus dijaga dan juga tantangan untuk aggiornamento, pembaruan diri terus-menerus. Ini para saudara yang bisa saya dapatkan, sedikit memang, tapi ini inti kekristenan menurut Timothy Radcliffe dalam bukunya What is the point of being a Christian? Nah, ini bisa diperdalam atau Anda perdalam kembali dengan membeli buku ini atau membaca ulang, dan ini banyak aspek-aspek yang sebenarnya masih bisa kita perdalam atau kita bahas, tapi saya mencukupkan diri pada poin-poin penting dari hakikat kekristenan. Terima kasih.